Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahwa Islami Rimira Putri, NIM 24010210018, Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai pada ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Wiwi Widafarmati MPD. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang peran agama dalam peradaban. Jadi Islam sendiri bukan sekedar agama, melainkan sebuah kekuatan yang berasal pada tengah-tengah peradaban masyarakat. Lalu agama sendiri merupakan pilar kehidupan pada masyarakat untuk memberikan nilai-nilai moral, spiritual, ataupun nilai-nilai penting pada kehidupan. Agama sendiri merupakan sebuah jaringan sosial pada masyarakat untuk menciptakan isi hati manusia agar memberikan sebuah kesadaran ataupun tujuan tertentu agar setiap masyarakat dapat memiliki sebuah arah dan kehidupan yang lebih bermakna. Lalu pada kelahiran Nabi Muhammad pada abad ke-6 di sini memberikan sebuah ajaran-ajaran yang memberikan sebuah reaksi pada masyarakat Jazirah Arab yang memiliki pemikiran yang awalnya primitif ataupun kuno menjadi lebih beradab. Berdasarkan reaksi masyarakat ini membuka pikiran yang lebih beradab dan menjadi lebih beretika. Dengan contoh yang awalnya memiliki watak yang kasar menjadi yang lebih lemah lembut ataupun sopan santun. Lalu yang awal tidak beretika menjadi lebih sopan dan memiliki etika sendiri. Lalu di sini pada pertama kali Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk memberikan sebuah perkembangan agama yang lebih moral. Karena agama sendiri memiliki ikatan yang kuat pada nilai moral pada peradaban. Moral sendiri sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Moral sendiri memberikan pandangan yang lebih baik. Karena setiap masyarakat pasti menilai seseorang dari cara berbicara, cara memperlakukan orang itu sendiri, ataupun bagaimana mereka menanggapi sebuah masalah itu sendiri. Jadi moral ini sangat penting pada peradaban untuk menjadi yang lebih sempurna. Lalu pada awal perkembangan Islam mengajarkan untuk membentuk sebuah kebudayaan yang lebih sempurna dengan tidak memberikan sebuah perbedaan pada setiap manusia. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan wahyu dengan membawa agama samawi yang untuk disampaikan kepada manusia. Agama samawi sendiri mempunyai konsep yang monoteis atau monoteis sendiri merupakan sebuah ajaran yang
ajaran yang memberikan pemikiran bahwa Tuhan itu tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan ajaran untuk belajar kitab-kitab Allah dan mempelajari sebuah moral untuk Islam yang lebih sempurna. Dan dengan adanya agama ini mendorong sebuah kehidupan menjadi lebih beragama, bersosial, dan berbudaya untuk memberikan peradaban yang lebih islami. Dan pada setiap peradaban pasti memiliki hubungan antara masa lampau dan masa depan. Dengan adanya masa lampau dan masa depan ini memberikan sebuah perbandingan untuk di masa depan menjadi lebih baik daripada dengan masa lampau sebelumnya. Dan dengan adanya masa depan ini berarti peradaban memiliki masa-masa kelam sebelumnya untuk dijadikan pelajaran di masa depan. Dan pada sebuah pengajaran untuk anak-anak, setiap guru diwajibkan untuk memberikan pelajaran moral untuk semua muridnya agar semua muridnya memiliki nilai akhlak yang lebih baik, karena nilai akhlak dan pesan dan moral sangat penting untuk kehidupan bermasyarakat. Adapun faktor-faktor dengan adanya perkembangan peradaban. Yang pertama yaitu pandangan hidup Islam sebagai fondasi membangun peradaban Islam. Karena dengan adanya pandangan hidup ini, maka masyarakat lebih bermoral, karena setiap manusia pasti memiliki pandangan pada etika dan moral. Lalu ada perkembangan ilmu pengetahuan, karena setiap peradaban pasti memiliki hubungan erat dengan ilmu pengetahuan agar adanya perbandingan dengan ilmu sebelumnya dan ilmu sebelum peradaban lampau dan peradaban masa depan. Lalu adalah stabilitas sosial dan politik. Pasti setiap peradaban memiliki hubungan juga dengan sosial dan politik seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan bersosial dan berpolitik. Dengan contohnya beliau berdagang dengan banyak saudagar. Ini membuktikan bahwa beliau adanya bersosial dan berpolitik. Dan dengan adanya sosial dan politik, maka kita lebih banyak berbaur dan memiliki etika dan moral yang lebih baik. Lalu ada pun beberapa contoh hal yang menjatuhkan bangunnya peradaban. Yang pertama ada ketidakadilan dan kezaliman, kedua perpecahan dan pertikaian, lalu ada kerusakan moral. Di sini dengan adanya ketidakadilan dan kezaliman, maka setiap manusia itu menjadi lebih berpecah dan adanya pertikaian. Nah, di pertikaian dan perpecahan ini muncullah kerusakan moral. Dengan adanya kerusakan moral ini membuat semua manusia itu kelihatan tidak beradab dan tidak bersantun. Nah, setelah tidak ada yang beradab dan bersantun, maka manusia itu menjadi lebih pecah belah dan terjadinya peruntuhan peradaban. Lalu di sini ada kesimpulannya, yaitu agama sendiri sangat penting untuk membentuk, mengarahkan dan memelihara peradaban manusia. Agama juga berfungsi sebagai kekuatan moral dan etis dalam membentuk budaya yang damai, toleran, dan beradab. Dengan adanya agama, maka kehidupan manusia lebih baik dengan diajarkannya moral dan etis. Baik, sekian dari saya. Jika ada
kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.